Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, maba. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah yang bernama Bu Nur Hidayani MA, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, saya Raudatul Hasanah dan teman saya Lela Cita. Di sini kami akan membahas tentang materi kami, yaitu sewa menyewa dan upah mengupah. Untuk poin pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak menghendaki barang atau hartanya untuk dikuasakan pada pihak lain dengan tenggang waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dan disertai dengan bayaran sebagai imbalan. Yang kedua yaitu dasar hukum sewa menyewa. Dasar hukum sewa menyewa terdapat pada Quran Surah Al-Qasas ayat 26 yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Yang ketiga yaitu syarat dan rukun sewa menyewa. Yang pertama, adapun syarat sewa menyewa adalah yang menyewakan dan yang menyewa adalah telah baligh, berakal sehat, sama-sama ridho. Yang kedua yaitu barang atau sesuatu yang disewakan itu mempunyai faedah yang berharga. Yang ketiga yaitu harga sewanya dan keadaannya jelas. Yang keempat yaitu yang menyewakan adalah pemilik barang. Yang kelima yaitu ada kerelaan dari kedua belah pihak. Yang keempat yaitu rukun sewa menyewa. Rukun sewa menyewa yang pertama sigot, yaitu ijab kabul. Yang kedua yaitu mu'jir atau orang yang menyewakan, dan mustajir orang yang menyewa. Yang ketiga yaitu ma'qud alaih atau manfaat yang disewakan, yakni ada manfaat barang yang disewakan dan barang yang disewakan diperoleh secara syar'i. Selanjutnya yaitu jenis-jenis barang yang disewakan. Yang pertama, sewa menyewa rumah, sewa menyewa tanah, sewa menyewa binatang, dan sewa menyewa pekerjaan dengan upah harian, bulanan, ataupun tahunan, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu manfaat barang yang disewakan. Yang pertama, manfaat dari objek harus diketahui secara jelas. Yang kedua, objek ijarah dapat diserah terimakan dan dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Yang ketiga yaitu objek ijarah dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara. Ijarah atau upah mengupah. Upah adalah pemberian sesuatu sebagai imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Ada juga yang mengatakan bahwa upah itu gaji biasa atau minimum yang dibayarkan secara langsung atau tidak langsung. Hukum upah adalah mubah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut." Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Rukun dan syarat upah mengupah. Yang pertama, pengupah dan pihak pekerja atau mu'jir dan mustajir. Yang kedua, sigat atau ijab kabul. Yang ketiga, ada upah atau imbalan, yaitu uang dan sebagainya. Yang keempat, ada manfaat. Tata cara membayar upah. Secara umum, penyerahan upah dilakukan seketika pekerjaan itu selesai. Tetapi, pada waktu membuat surat perjanjian, boleh dibicarakan dan diputuskan untuk mendahulukan atau mengakhirkan. Jadi, pembayaran upah itu disesuaikan dengan bunyi surat perjanjian. Adapun hikmah upah mengupah, yang pertama, membina ketentraman dan kebahagiaan. Kemudian, dengan adanya ijarah akan mampu membina kerjasama antara mu'jir dan mustajir, sehingga mampu menciptakan kedamaian di hati mereka. Terima kasih.